أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram al-'izza al-hibba al-mukarramun, al-asatidah, tuan guru, para masyayikh, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, para alim ulama, akhina al-mahbub ta'inallah al-mujahid bisabilillah, sahabat tercinta dakwah kami guru mulia Haji Saifullah Ustaz Syarifuddin DKM, imam pengurus Masjid Al-Ittihad, sahabat-sahabat dakwah yang benar di khatam iman, saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini Allah kembali bersamakan kita. Allah hadirkan kita di majlis yang insya Allah majlis ini tercatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah berkahi sisa usia kita dan Allah bahagiakan kita di sini di dunia sempurna. Allah bahagiakan kita di sana nanti dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiyul Amin Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim, salam Muhammad ini Allah juga perkenankan kepada kita semua. Kita yang ikhlas dan istiqomah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena beramal ihya sunnah sejatinya yang menjadi asbab kelak nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahla benda saudara-saudariku yang cintakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Nasail Ibad al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, kita hantarkan dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah untuk penulis kitab ini, Syekh Abdul Ahmad Ibn Hajar Asqalani, Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan semua guru-guru kita yang mulia, murabbi tercinta Allah yarham al-maghfirlah Kiai Haji Muhammad Arif Ilham, Abi Kiai Haji Khaddam Al-Quddus bin Kiai Haji Ukan Bulkaini,
Dan semua guru-guru kita yang mulia Allah perkenankan sudah wafat, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah bersamakan dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia sempurna menikmati alam barzakh. Allah min riyadil jannah ala hadinihi wa ala kulli salihatin Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatih bil qabul wa tamam kulli su'lin ma'mur sallallahu insya Allah nabatina dafi'atan li kulli syarr jadibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li awladina wa li jama'atina fi hadzal masjid. Syai'u lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumi fid dharain. Wal maqalah as-saniyah wa 'ishrun, maqalah yang ke-22. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Berarti ini adalah asar atau qaul sahabah. Kitab Nasadibat ini mencantumkan begitu banyak asar-asar para sahabat. Inilah kekuatan dari kitab ini. Hadis banyak bertebaran di kitab-kitab hadis ma'thur, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal, dalam kutubus sittah, kutubus tis'ah, ya, sampai kutubus tis'ah. Tapi untuk mengambil kaul-kaulnya para sahabat itu jarang sekali di kitab-kitab tersebut, kecuali melalui kitab-kitab salafiyah, kitab-kitab kuning yang banyak dikaji di pesantren-pesantren salafiyah. Di antara kitab yang kita kaji di kesempatan pagi ini. Berarti ini adalah bahasa riyadhah ruhiyahnya seorang Umar bin Khattab. Bahkan ada satu tulisan, sekiranya pun kita menyebutkan ada Sultanul Awliya, di antaranya Al-Muqaddasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, Nunun Al-Misri, Hasan Al-Basri, Rabi' Al-Alawiyah, atau berikutnya ke belakang ada Al-Habib Qutbil Anfas, Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Attas, Qutbil Irsyad, Ghusil Ibad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu tulisan itu mengatakan harusnya generasi para sahabatlah Sultanul Awliya itu, karena mereka adalah menjadi saksi bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Tertinggi adalah Rasulullah SAW, ya. Jika di bagian para nabinya ada ulul azmi, ada nabi rasul, 25 nabi rasul, ada nabi yang tidak diketahui, maka berikutnya kan para sahabat. Khairul qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, ada Ali, ada berikutnya ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ada Zubair bin Zubair, Talha, banyak sekali para sahabat-sahabat. Ya, bahkan karamatnya Umar bin Khattab banyak sekali buku-buku hikayat tentang itu. Sayang kita tidak pernah membuka dengan baik bagaimana karamah-karamahnya para sahabat. Yang kita tahu hanya daripada wali-wali yang berikutnya. Inilah pentingnya ngaji. Kita harus menerabas, melintas semua sekat-sekat keilmuan yang biasa kita baca. Baik. Kalau sahabat Umar bin Khattab, wallahu, demi Allah, ma ibtalitu bi baliyatin illa wa kana Allah alayya fiha arba'u ni'am. Demi Allah, tidaklah aku anggap ujian sebagai sebuah ujian kecuali karena Allah membersamai 4 kenikmatan. Awwaluha id lam takun fi dini. Tidak dipandang ujian, ataupun kalaulah ujian, ya, yang penting tidak menguji agamanya, tidak terjadi dengan agamanya. Wasani id lam takun a'zamu minha. Ujian itu tidak lebih berat daripada ujian itu sendiri.
Ini perlu penjelasan. Ketiga, illam takun hamridha. Ujian itu tidak menghalangi ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, warabi inni arju as-sawab 'alaiha. Dan ujian itu akhirnya sebuah harapan terhadap pahala yang Allah berikan kepadanya. Sadaqah Rasulullah sadaqah ala qauli sahabat. Baik, inilah belajar pentingnya kita mengelola setiap ujian. Ujian kan kita sekolah ada materi-materi, ada soal-soal, itulah ujian. Lulus ketika kita bisa menjawabnya dengan kriteria-kriteria kelulusan kita. Dalam panggung kehidupan kita, ujian pun tidak pernah menafikan yang namanya soal-soal yang semua sesungguhnya jika dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, Allah tidak bakal kasih ujian kepada kita kecuali kita bisa melewatinya, bisa menanggungnya. Artinya sebenarnya sudah hatam persoalan itu, soal-soal itu sudah kita lewati, sudah kita pelajari. Makanya benar, ujian itu bukan menguji kemampuan, dia menguji kemauan. Mampu pasti kita mampu, tinggal kita mereka ujian seperti apa yang kita anggap sebagai sebuah ujian. Bagi seorang Umar Ibn Khattab saja mengatakan, bukan ujian kok, karena bukan agama yang diuji, ya. Di beberapa tempat ujian itu ada katanya fitnah, ya. Beratnya ujian ketika itu menyangkut tentang agama. Misalkan dicabutnya kenikmatan dalam ibadah sholat malam kita, itu ujian berat buat kita semua. Kalau kita masih nikmat bangun malam, bisa gelar sejadah, kita bisa menitikkan air mata taubat, kita bisa bermunajat dengan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, apapun itu nothing, bukan sebuah ujian. Jadi enjoy, yang ada enteng. Ini mah baru diputus pacar, kalau setelah begini bukan pacar namanya. Nah kalau misalkan berantem sama istri, kau yang berkiamat, emang dia doang istri ya gitu. Artinya apa? Itu kecil, masalah itu kecil. Timbang misalkan hari ini cuma dapat 5 tarikan, loh kayak merasa kiamat luar biasa. Berarti dia nggak lulus ujiannya. Entengin aja. Kalau masih misalkan hari ini hanya 10 porsi yang habis, yang terjual, enteng. Karena Allah tahu memang hari ini segitu jatahnya. Allah tahu baru segitu Allah kasih. Yang Allah kasih pasti terbaik buat kita. Yang kita minta belum tentu baik buat kita. Itu rumus. Allah kasih untuk kita, yakin kalau Allah tahu ini terbaik buat kita saat ini. Allah kasih misalkan lebih dari ekspektasi kita, jangan-jangan bukan terbaik buat kita, justru akan menjerumuskan kita, menjatuhkan kita, dan kita tidak mau itu. Apalagi kalau kita anggap ujian ini besar, berat di rumah tangga kita. Wallah, Umar bin Khattab mengatakan, kalau itu tidak lebih berat daripada ujian itu sendiri. Jika dalam satu riwayat mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan ya semua kecuali Bukhari, Muslim meriwayatkan, idza tasyahhadtum fasta'id billahi bi arba'. Jika engkau selesai membaca tahiyat, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan 4. Makanya dulu guru-guru kita mengajarkan sebelum kita salam kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau kita jeli membaca riwayat itu, semua disebutkan min fitnah, tapi untuk poin yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ada kata syarr. Fitnah, ujian terberat sebagai sebuah bentuk kumpulan keburukan adalah ketika Dajjal dihadirkan. Kita belum seberapa fitnah atau ujian ini, belum seberapa.
Dan nanti akan terjadi fitnah yang berat itu ketika Dajjal keluar. Jadi belum seberapa ujian itu, ikhwah. Entengin saja. Asal jangan sampai dicabut iman dari hati kita. Makanya doa, bagian dari doa mustajab. Kalau pengen doa kita semuanya diangkat, menembus arasnya Allah, masukin doa itu tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan ya Allah engkau robek lagi hidayah yang telah engkau tanam di hati hamba. Kan kita udah nikmat nih kayak begini. Azan berkumandang ringan, kaki kita datangin panggilan Allah. Wallah, kalau kita sudah istiqomah, Allah akan panggil kita sebenarnya untuk panggilan sebenarnya nanti di al-haram. Insya mohon doa Pak Sunarto, Mang Ishak, keluarganya 4 orang ya. Tanggal 26 Agustus besok, hari Kamis, Jumat kita akan take off menuju Madinah ya. Doakan agar umroh kami umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita sudah memenuhi panggilan Allah. Jangan lupa, setiap azan adalah panggilan Allah, kita penuhi panggilannya. Doalah. Makanya kenapa doa setelah azan itu doanya mustajab. Jangan dilewatkan. Bahkan kalau bisa lebihkan, bedain dengan yang lain. Kalau doa cuma biasa Allahumma asyhadu Rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al rafi'ah wa ba'as maqam Muhammad alladhi wa'alta innaka la tukhliful mi'ad. Masukin tuh doa pribadinya. Bacain sholawat. Lamain aja enggak apa-apa. Raditu billahi rabbil bil islami dinan bihamdihi rasul. Allahumma qdi hajatana yassir lana umurana wa'adzim bi ujurina hassin bi akhlaqina asir bi maqasidana waqdi hajatana innaka tasmi'. Semua doain. Ya Allah, hamba penuhi panggilanmu ini. Perkenankan hamba penuhi juga panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Akan terjadi fitnah nanti. Kalau sekarang kita mendapati fitnah maaf remeh-remeh seperti itu, maka wallah ma ibtalaitu bi baliyah, ini bukan dianggap sebagai sebuah ujian. Insyaallah. Yang ketiga, demi Allah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa kasih sayang Allah kepada kita, kalau Allah akan menjatuhkan ridhonya kepada kita semua. Bukankah Allah menegaskan dalam firman-Nya sebagai wahyu terakhir? Bahkan Allah berikan ketika Rasulullah SAW wahyu itu turun saat beliau berada di mana? Di padang Arafah. Berarti ini ayat yang sangat spesial untuk kita kaji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tanggung-tanggung Allah ini spesial. Allah siapkan ayat yang diturun sebagai ayat terakhir ketika Rasulullah melakukan puncak dari semua peribadahan, haji wada, haji akbar di Arafah, tempat sebaik-baik tempat, di waktu sebaik-baik waktu. Turun ayat ini. Dan aku ridho kepadamu ketika Islam sebagai agama. Al-Islam ini bermakna syariatullah wa syariat Rasulullah Muhammad SAW. Semua syariat Allah dan Rasulnya harus tunai kita lakukan. Allah ridho ketika kita menjalani semua syariat Allah dan Rasulnya. Jadi ujian ini akan dianggap biasa-biasa saja. Yang penting Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal. Nah yang luar biasa, karena ujian Allah datangkan, sebenarnya Allah letakkan pahala demi pahala yang kadang tidak bisa kita tebak. Rupa pahala itu indah. Allah akhirnya datang rezeki dari arah tak terduga. Ujung-ujung Saifullah tolong mimpin zikir di kantor gubernur. Masya Allah, amin ya rabbal. Kan beda kelasnya, kantor gubernur. Syarifuddin dipanggil di istana sama Jokowi. Masya Allah, kebayang dulu kita ngomong di istana negara, kabul. Kan kita nggak tahu.
Ujuk-ujuk datang, ya Allah. Dan jangan pernah kita mempersempit atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah bebas dengan kuasanya melemparkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Siapa yang bisa memaksa Allah? Allah punya kuasa, makanya ada sifat jaiz bagi Allah. Dalam kitab Aqidatul Awam itu ada sifat wajib, sifat mustahil, ada wijab, sifat jaiz. Allah berkehendak, makanya kita baca berulang-ulang untuk tiap hari. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, Allah sudah berkehendak. Siapa yang akan bisa menghalangi? Dan Allah cukup mengatakan kata kun fayakunu, akan terjadi. Ketika Allah mengatakan jadi, maka terjadilah. Maka bagi kita, insya Allah, Allah pasti sebenarnya mempersiapkan keadaan-keadaan indah untuk kita semua. Insya Allah akan terjadi dan terulang. Kawan-kawan, siap subuh kita ngaji bareng, melintasi kelokan jalanan Depok, Bogor, Parung, Sawangan, ya, sampai ke Citayam. Kita akan bareng-bareng nikmat nanti bermunajat di tanah haramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan nasihat hikmah daripada guru-guru kita yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati DKM Ustaz Imam kita Bapak Al-Mukarram Ustaz Haji Rahmat, yang saya hormati guru kita Kiai Haji Mulia Aziz, yang saya hormati Kiai Syekh WMA, orang-orang tua kita jamaah sekalian yang hadir pada malam ini. Hari ini ada Ustaz Haji Behaki, Bapak Haji Salman, Haji Sanusi, Ketua Suling, yang Budi, semuanya jamaah sekalian, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia nikmatnya. Di pagi ini kita diberikan karunia nikmat kesempatan duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahim dan thalabul ilmi. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Indahnya pagi ini luar biasa kita diajarkan oleh guru kita. Ad-dunya daruniha, dunia itu tempatnya ujian. Kalau dalam metode pendidikan, yang ikut ujian itu yang sekolah, yang tidak sekolah nggak ikut ujian. Maknanya apa? Ketika kita taat beribadah, subuh seperti ini, kita tahajud baca Quran, ketika dapat ujian dari Allah, itulah ujian. Tapi ada orang ke masjid nggak pernah, sholat kadang-kadang, ketika di depan kita, gue lagi dapat ujian. Ini kayak orang nggak sekolah tapi ikut ujian. Nggak mungkin terjadi. Ujian itu diberikan kepada kita. Mudah-mudahan hari ini pun kita datang ke majlis taklim ini, tempat yang ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau pagi begini luar biasa Pak, ngaji juga hawanya ngantuk. Makanya ulama ketika ceramah girang banget, jamaah lari-lari dari luar, pengen masuk masjid, pikir pengen salaman, nyari tiang, pengen senderan. Kan kita gitu gak ada dari tembok nyari tiang. Akhirnya mana? Ini ujian dari Allah. Seandainya ibu di masyarakat makan dalam rumah tangga kita, suami kita kasih makan sayur asem, baru makan sedikit itu dilemparin semangkok, keasinan. Kira kita selesai nggak urusan? Selesai nggak urusan? Enggak. Kata istrinya, bang tambahin air. Kalau tambahin air kira-kira urusan selesai nggak? Belum tentu. Kebanyakan airnya adem begitu. Ujian. Kita didik anak kita dengan luar biasa dengan sekolah. Sampai rela orang tua bagaimana anaknya biar cerdas akan lulus sekolahnya.
dia kasih dengan bimbelnya, luar biasa belajar, sukses dia. Tapi pada saat kenaikan kelas ternyata ya Allah ya Rabbana nggak naik tuh anak. Kan diuji. Apakah orang tua perlu marah loh? Orang tua harus marah? Enggak. Doakanlah, insya Allah tahun depan kau belajar sungguh-sungguh, bapak yakin kau akan sukses naik. Alhamdulillah dengan izin Allah tahun depan juga orang naik lagi baik. Apakah selesai? Belum tentu. Motivasi lagi ya Allah, nak semangatlah. Bapak bangga dengan kamu. Kalau kau belajar sungguh pasti lulus. Dengan izin dan kehendak Allah, alhamdulillah tahun ketiga pun orang naik lagi baik. Bapak yang ngomong, lu alhamdulillah cuma 3 tahun, bapak dulu kelas 2, 4 tahun orang naik. Yang bego bapaknya berarti. Makanya apa? Ujian pasti terjadi. Hari ini kita duduk luar biasa, tapi diuji oleh Allah, mudah-mudahan kita sukses ya. Kita jauh-jauh berangkat luar biasa, kita ketemu di sini di jamaah masuk Masjid Al-Istihad. Tujuannya silaturahim. Dengan silaturahim ada kebanggaan dalam hidup. Berarti apa? Nanti ketika kita pulang dari masjid, kita pulang ke rumah, farahan. Ya Allah ya Rabbana, ada satu kebanggaan, kenikmatan yang nggak bisa diceritain sama orang. Nikmat banget. Ke dalam hidup kan pasti ada jalannya. Allah berikan ujian, tapi ada jalan keluarnya. Karena disebutkan, barang siapa orang yang sholat duhanya 6 rakaat, maka rezekinya dicukupkan dari pagi ini sampai pagi besok. Alhamdulillah. Berapa rakaat duhanya, Bu? 2 rakaat. Kalau 2 rakaat sampai jam 10 doang jaminannya. Tapi kalau 6 rakaat sampai besok pagi udah ada. Kalau kau pengen naik derajat mulia, tahajud jangan ditinggalin. Tahajud ternyata akan berwibawa sama tahajud. Karena kan ini pekerjaan para nabi, para anbiya. Kita bangga pekerjaan para nabi, para sahabat, para ulama. Ternyata tahajud itu pekerjaannya. Kita bekerja di tempat yang mulia itu, kita akan mulia insya. Yang peradaban akan berbeda, kata Kiai tadi. Dan terjemahan Rasul sampai sekarang berbeda, jauh, mungkin ke bawah, mungkin jauh. Peradaban yang terbaik itu ketika Rasul hijrah. Ansar dan Muhajirin itu luar biasa. Ketika datang seorang yang hijrah itu, kamu punya tempat tinggal? Enggak. Ambil, rumah saya ada 2, yang 1 buat kamu. Ada orang sekarang begitu? Pak, ini Ustaz belum punya rumah gitu. Ada orang kaya ngasih rumah ada? Jarang ya. Ternyata ada Ustaz budak dan nikah belum. Istri saya 4, ambil kartu rumah. Ada berani begitu? Berani nggak? Orang ketemu yang sekarang, orang sekarang model ini, maaf, tanah kosong ini dikontrakin buat mobil parkir. Orang sekarang beda orang dulu silakan pakai aja, berkah hidupnya tuh. Karena mulai pagar semua rumah. Ustaz, dulu kita kalau lewat ke rumah orang kita bisa mampir karena susah. Orang dulu adanya cakep banget, Pak. Ini kita lagi makan di luar, ada orang lewat, mampir makan, gitu ya. Orang sekarang gimana? Ngumpet, ada orang nggak begitu ya. Luar biasa. Jadi peradaban enak, makanya yang punya wakaf adalah orang-orang terdahulu. Benar, Bu? Orang sekarang punya tanah 500 meter, mau diwakafin, mau bikin kontrakan. Kalau berangkat tiap bulan dapat alhamdulillah, jangan pahalanya. Makanya untung banget kalau masih punya generasi dulu kakek kita punya wakaf. Makanya sedekah yang terbaik adalah ketika kita masih hidup. Ini maaf, kakeknya ninggalin warisan sampai 5 miliar misalnya, dibagi-bagi. Ada nggak kedengeran di Masjid Al-Istihad ada orang sedekah 1 miliar buat kakeknya? Ada 5 miliar paling banter gope, itu buat keluarga semua. Makanya orang yang paling hebat sedekahnya adalah ketika dia masih hidup, serahkan. Kenapa? Nanti kalau sudah di tangan anak cucunya belum tentu sedekahnya terbanyak. Ya, makanya kalau masih hidup nih udah gelang, cincin, buka-bukain, sedekahin. Kita kalau mati luar biasa dicopotin, mayatnya masih ada, udah bagi 2, gue yang ini, begitu. Ya, mudah-mudahan punya generasi yang solehah, insya Allah kita diuji dalam hidup, kita sukses. Generasi yang solehah bisa berbagi kepada siapapun orangnya, insya. Mudah-mudahan hari ini langkah kaki kita tercatat sebagai amal ibadah, langkah kaki kita menjadi saksi nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal
Allahumma subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, syaitul afiat, panjang umur, sehingga di subuh ini kembali Allah bersamakan kita untuk menjalankan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita silaturahim dengan subuh berkah, subuh keliling Hamas sabilana azikra. Semoga langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini, ke Masjid Al-Ittihad ini, Allah senantiasa memberikan karunia, hidayahnya, rahmatnya, maghfirahnya, inayahnya, berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujma di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Ustadz Ki Haji Musli Aziz, Ustadz Syarifuddin, Ketua DKM Masjid Al-Ittihad, Imam Masjid, pengurus masjid, semua sahabat-sahabat Hamas Sabilana, subuh berkah, subuh keliling, ya, Ketua pimpinan kita Bang Rudi, Sohibul Bait, Bang Ishak, Bapak Haji Sanusi, Bapak Haji Baihaqi, Bapak Sarman, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ittihad yang mohon maaf tidak ditata satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya. Alhamdulillah kita tadi sudah menyimak apa yang disampaikan guru-guru kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin negeri kita ini merdeka yang ke-77. Jadi usia kemerdekaannya sudah lama, alhamdulillah. Ada yang memperingatinya dengan makan karung, balap kerupuk, ya Pak ya. Tapi yang terpenting adalah kita mensyukuri kemerdekaan dengan bermuhasabah, berzikir. Negeri kita ini sudah merdeka, tapi benarkah kita sudah merasakan kemerdekaan? Sebenarnya belum ya. Ya, semakin hari semakin menggurita ya ketidakadilan, kezoliman, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan. Karena itu mari bersama-sama di hari kemerdekaan negeri kita ini, yang dengan jujurnya para pendiri negeri kita dengan mengungkapkan kalimat
bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan pemberian Jepang, Belanda, atau juga bukan karena karena kemampuan kita, tapi benar-benar rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kali ini pada saat ini mampukah kita merdekakan diri kita? Ittihad adalah nama konsep tasawuf seorang yang luar biasa, Abu Yazid Al-Bustami. Ini namanya bagus banget ini. Jadi kalau ingat Al-Ittihad itu dulu pernah belajar tasawuf, konsep Abu Yazid Al-Bustami. Ada fana, ada bako, ada ittihad. Aduh, itu susah dah. Jadi luar biasa di namanya ini. Mungkin ada sejarahnya kenapa masjid ini namanya Ittihad. Ini pengurus yang lebih tahu begitu. Ya, Ittihad itu artinya bersatu, menyatu begitu. Ya, bagaimana persatuan negeri kita ini harus terus terjalan. Jangan sampai karena beda pendapat, beda mazhab, beda yang tidak prinsip, kita tidak bisa bersatu. Nah, mampukah kita merdeka? Nah, pada saat ini kita sudah mampukah merdekakan diri kita dari penjajahan tipu daya setan, dari penjajahan hawa nafsu, dari penjajahan dosa-dosa, dari penjajahan hati yang busuk. Nah, jadi pada saat ini mari kita merdekakan 5 hal. Yang pertama, merdeka dari hawa nafsu. Bu, ya, kita ini Allah ciptakan manusia ini punya 2. Ada akal, ada nafsu. Nah, akal, nafsu ini diberikan oleh Allah. Bagaimana mampukah nafsu kita kendalikan? Lewat apa? Lewat iman yang kita miliki. Jangan sampai nafsu mengendalikan kita. Harusnya kita yang mengendalikan nafsu. Kalau seandainya nauzubillah min zalik, nafsu mengendalikan kita, maka kita ini sama dengan binatang, sama dengan hewan. Itulah yang sekarang terjadi di negeri kita. Banyak orang yang fisiknya manusia tapi kelakuannya seperti binatang. Contohnya laki-laki yang mempermainkan wanita, namanya apa, Bu? Buaya darat. Wanita yang jual diri, namanya kupu-kupu malam. Laki-laki wanita tanpa ikatan nikah berkumpul, namanya apa? Kebo. Padahal yang kumpul bukan kebo. Kenceng banget ngomongnya kebo. Ya, yang ditangkap sama KPK namanya apa itu? Namanya tikus. Namanya monyet, serakah. Nah, itulah. Yang suka provokator namanya adu domba. Semuanya binatang tuh. Apalagi, ayo sebutin lagi. Ya Allah ya Rabbana. Kenapa bisa begitu? Karena nafsunya mengendalikan imannya, nafsunya mengendalikan akalnya. Jadi manusia seperti binatang. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinal arda wattaba hawa kama salakal. Bahkan ujung di ayat 179 Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Na'udzubillahi min. Nah, itu yang pertama. Yuk kita merdekakan dari nafsu. Yang kedua, mari kita merdekakan diri kita dari tipu daya setan yang terkutuk, yang setan godain kita setiap saat. Alhamdulillah sudah waktu suruh. Setan ini godain kita, Bu, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, bukan sejam sekali, tapi setiap saat godain kita. Kita tahu bahwa setan itu pasti
di neraka, musuh kita. Tapi kadang-kadang kita jadi temannya setan. Ya, setan ditemenin. Masya Allah. Sekarang lagi viral tuh pesulap merah. Ini dakwah ya, yang membongkar ya kebohongan para dukun. Dukun sekarang merajalela, dibongkar kebohongan-kebohongannya. Oh bagus tuh dakwahnya tuh, pesulap merah. Nanti Bang Ishak pesulap apa nih? Allah. Ini kan tipu daya setan yang menjurmuskan kita. Abu Mubin itu ya setan. Tapi kadang-kadang kita temenin. Bagaimana caranya supaya kita jadi musuh setan? Mari kita terus berzikir kepada Allah. Az-Zukhruf ayat 36 menjadi momentum kita harus sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah sekilas, maka setan menjadi teman dekatnya. Nauzubillahi min. Karena itu momentum kemerdekaan ini mari kita jadikan momentum kita merdeka dari tipu daya setan yang terkutuk, dan kita harus sadari setan itu menjerumuskan kita setiap saat. Kita berperang oleh penjajahan setan yang ada dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan tausiah tambahan dari guru-guru kita menambah semangat kita untuk memperingati kemerdekaan dengan memerdekakan diri kita dari nafsu, dari tipu daya setan, dari dosa-dosa, dari perangai buruk, dari cinta dengan dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ittihad asasun najah. Bersama itu pangkal kesuksesan. Pagi ini bahagia kita dibersamakan oleh Allah Azza wa Jalla di Masjid Al-Ittihad. Semoga kebersamaan ini mengantarkan jejak-jejak kesuksesan kita untuk hari-hari berikutnya. Amin, amin, ya Allah. Allah bahagiakan kita semua dengan menikmati jalan tegak lurus istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Doakan agar semua kami sahabat-sahabat dakwah, suling subuh keliling, suber subuh berkah, Hamas himpunan anak masjid dan musala, Sabilana santri bela agama dan nusa, Allah perkenankan istiqamah sampai wafat. Amin, amin, amin. Doakan untuk negeri tercinta ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Al-Ittihad Gunung Sindur menyampaikan salam untuk semuanya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim.